Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali siswa-siswaku kelas 9 baik A, B, dan C. Pada semester 2 ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Bapak pesan, tolong pembelajaran ini kalian simak dan saksikan dengan seksama. Karena di semester 2 ini adalah semester penentuan kelulusan kalian. Baik karena itu nanti kalau tugas-tugas yang Bapak berikan dengan memperhatikan pembelajaran ini, insya Allah kalian akan dapat mengerjakannya. Ya baik. Untuk pertama di sini ada dua, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Untuk pertama kita bahas dulu tentang kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Nah, kesebangunan di sini kita bahas pada khusus bangun datar. Nah, ini ada semacam definisi yang harus kalian perhatikan di dalam mempelajari tentang kesebangunan. Dua buah bangun datar atau dua bangun datar ini dikatakan sebangun jika dan hanya jika. Artinya kalau jika dan hanya jika itu jika A maka B, jika B maka A. Jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, jika dua buah bangun datar itu memiliki sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak, itu sama besar. Dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak itu sebanding. Maka dua bangun datar itu dikatakan sebangun. Nah, tadi jika dan hanya jika. Maksudnya jika ada dua buah bangun datar, sudut-sudut yang bersesuaiannya seletak, sudut-sudut yang bersesuaian tahu seletak sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sebanding, maka bangun datar itu sebangun. Nah, kalau bangun datar sebangun, kebalikannya, maka otomatis dua syarat ini dipenuhinya. Jadi kalau kita katakan dua bangun datar itu sebangun, maka dua syarat dipenuhi. Kemudian, jika dua syarat dipenuhi, yang ini dan ini, maka dua bangun datar itu sebangun. Oke. Untuk lebih jelas kalian perhatikan gambar bangun-bangun datar berikut. Ini gambar A, gambar B, dan gambar C. Ketiga bangun ini semuanya persegi panjang. Ini persegi panjang A, B, C, D, dan ini persegi panjang PQ, RS. Yang terakhir persegi panjang KL, MN. Nah, kita perhatikan. Untuk syarat apakah bangun A dengan B sebangun, atau A dengan C sebangun, atau B dengan C sebangun. Kita perhatikan dulu. Kalau kita lihat syarat pertama, kita ambil bangun A dan bangun B. A dan B. Apakah dia sebangun? Maka kita menyelidiki dulu apakah dua bangun ini mempunyai syarat yang ditentukan dua buah ini. Yang pertama, apakah sudut-sudut yang seletak atau bersesuaian sama besar? Kita perhatikan. Yang seletak sudut A. Ini sudut A dengan sudut P. Ini seletak dia. Ternyata dia sama-sama siku-siku. Berarti sama sudut A dengan sudut P sama besarnya. Kemudian sudut B. Sudut B. Ini juga seletak dengan sudut K. Dan dia juga sama-sama siku-siku. Maka sama besarnya dengan sudut K. Kemudian sudut D. Ini seletak dengan sudut S. Sudut C dulu. Sudut C. Ini seletak dengan sudut R. Apakah sama? Sama karena di sini dua ini sejajar dan ini sudutnya siku-siku, maka sini juga siku-siku. Ini sejajar
di sini siku-siku, maka di sini otomatis juga siku-siku. Sehingga sudut C sama besar dengan sudut R. Kemudian sudut D. Apakah sama? Karena 3 sudut ini semuanya siku-siku, maka sudut terakhir siku-siku. Karena jumlah besar sudut keempatnya ini adalah 360. Berarti sudut D sama besarnya dengan sudut S. Nah, ini bersesuaian atau seletak. Syarat pertama dipenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besarnya. Sekarang syarat kedua, apakah dia sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian itu sebanding. Kita perhatikan. Di sini sisi AB 6 cm, dia bersesuaian dengan sudut sisi P dan Q. Sekarang AB. Kita perhatikan sisi AB berbanding karena dia bersesuaian berbanding dengan sudut PQ, sisi PQ, panjang sisi AB 6, panjang sisi PQ 10. Nah, kalau kita sederhanakan, di atas kita bagi 2, di bawah juga dibagi 2, maka di sini sama dengan 3. Ini bagi 2 sama dengan 5. Nah, perbandingannya adalah 3 banding 5. Kalau AB dengan PQ. Sekarang yang ada angkanya lagi, yaitu sisi BC. Dan sisi, ini bersesuaian dengan ini. Karena dia persegi panjang, berarti sisi QR ini, karena ini persegi panjang, maka di sini juga 7 cm. Nah, kita ambil di sini. Kalau ini yang pertama tadi. Yang berikutnya, sisi BC ini berbanding sisi QR, ini seletak dia. BC 4 cm. Ini sama dengan berbanding 7. Kenapa 7? Karena tadi persegi panjang. Ini tidak bisa lagi kita sederhanakan. Nah, kalau kita lihat perbandingan sisi AB dengan PQ adalah 3 banding 5. 3 banding 5. Sedangkan perbandingan sisi BC berbanding QR ini 4 banding 7. Ini tidak sama dengan. Maka persegi panjang A dan B itu tidak sebangun. Gambar A ini tidak sebangun dengan gambar B. Karena hanya satu syarat dia penuhi, yaitu syarat sisi-sisi yang bersesuaiannya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Tapi sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang berbeda. Tidak sebanding. Maka gambar A dan gambar B itu tidak sebangun. Oke, sekarang kita selidiki antara gambar A, yaitu persegi panjang ABCD, dengan gambar C, yaitu persegi panjang KLMN. Untuk sudut-sudut, sudut A ini bersesuaian dengan sudut K. Dan dia sama siku-siku. Berarti sudut A sama besarnya dengan sudut K. Sudut B bersesuaian dengan sudut L. Dia sama-sama siku-siku. Berarti sama besarnya. Kemudian sudut C. Ini juga siku-siku. Seperti yang Bapak terangkan pertama tadi. Bahwa sisi ini sejajar, maka ini siku-siku. Berarti ke sini siku-siku juga. Sama dengan yang di sana. Berarti sudut C bersesuaian dengan sudut M. Dan besar sudutnya sama. 3 sudut sama besar. Maka sudut D dengan sudut N bersesuaian juga sama besar, yaitu 90 derajat atau siku-siku. Oke, sekarang kita cek lagi syarat kedua, yaitu sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian apakah dia sebanding. Perhatikan, sisi AB dia bersesuaian dengan KL. Maka perbandingan antara sisi AB dengan sisi KL ini 6 KL 3 berarti 6 banding 3. Disederhanakan dibagi 2, bagi 3.
2, bagi 3, 1. Berarti 2 banding 1. Sekarang sisi yang bersesuaian lagi yaitu BC dengan LM. Nah, sisi BC banding sisi LM itu 4 berbanding 2. Ini bagi 2, 2 bagi 2, 1. 2 banding 1, ini juga 2 banding 1. Maka perbandingannya sama atau sebanding. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar A atau persegi panjang A dengan gambar C persegi panjang C itu sebangun. Biasa ditulis lambangnya seperti ini. A sebangun. Ini bacaannya sebangun dengan gambar C. Gambar A sebangun dengan gambar C. Oke. Berikutnya untuk gambar B dengan C silakan kalian dicoba di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita perhatikan tadi persegi panjang. Sekarang ada segitiga 3 buah Bapak gambarkan di sini. Ada segitiga ABC, gambar B-nya segitiga STO, gambar 3-nya PQR. Ketiga-tiganya adalah segitiga siku-siku. Sekarang kita selidiki gambar A dengan gambar B. Apakah dia sebangun? Sama seperti tadi. Kita mencek sudut-sudutnya, kemudian sisinya. Kita lihat sudut. Sudut A ini dengan sudut S sama. Kenapa? Karena dia sama-sama siku-siku. Berarti sudut A dan sudut S sama besar. Kemudian sudut C dan sudut O. Dia bersesuaian. Dan di sini ada tanda. Kalau ada tanda berarti ini sama. Sudah ditetapkan bahwa sudut C dengan sudut O itu sama besarnya. Karena dua sudut sama, maka sudut ketiga, sudut B dengan sudut T, ini juga sama besarnya. Nah oke, sudah dipenuhinya syarat yang pertama. Atau sisi sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sekarang perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB ini bersesuaian dengan sisi ST. Berarti AB berbanding ST, ini 9 berbanding 3. Kalau kita sederhanakan bagi 3, 3, bagi 3, 1. Maka 3 banding 1. Oke, berikut kita lihat lagi sisi AC. AC dia bersesuaian dengan SU. Berarti AC berbanding SU. Ini AC berbanding SU. Ini 12 AC-nya, sedangkan SU-nya 4. Berarti 12 banding 4. Disederhanakan. Ini bagi 4, 3, bagi 4, 1. Juga 3 banding 1, sama. Kemudian sisi yang ketiga. BC ini bersesuaian dengan TU. Kita ambil. BC berbanding TU. BC dia tadi 15 cm. Kemudian TU-nya 5 cm. Kita bagi 5, 3, bagi 5, 1. 3 banding 1. Berarti ketiga sisi-sisinya ini perbandingannya sama, semuanya 3 banding 1. Maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABC atau gambar A ini sebangun dengan segitiga STO. Ini dibaca sebangun lah. Seperti huruf S berabah. Berbaring. Oke, sudah kita selidiki gambar A dan gambar B tadi. Sekarang kita selidiki lagi gambar B dan C. Ini, apakah dia sebangun? Karena dia sudutnya tidak terlihat, sebenarnya dari sini sudah kita dapat memvonis bahwa dua segitiga ini tidak sebangun. Karena tidak jelas. Oke, supaya tidak penasaran, kita cek sisi-sisi yang bersesuaian. SD bersesuaian dengan PK. Perbandingannya adalah 3 banding 5. Kemudian SU bersesuaian dengan PK. PR. Perbandingannya adalah 4 banding 12. Kalau kita sederhanakan 1 banding 3. Dari dua ini banding ini, dengan ini banding ini perbandingannya adalah 3 banding 5, yang satunya 1 banding 3. Dia tidak sama dengan. Otomatis gambar B atau segitiga pada gambar B dan segitiga pada gambar C itu tidak sebangun. Nah ini biasanya ditulis seperti ini. Segitiga STO. Ada gambar sebangun dicoret, berarti ini dia tidak sebangun dengan segitiga PQR.